Halo, selamat malam. Apa kabar semua? Balik lagi di video saya. Malam ini saya ingin melanjutkan bahasan saya mengenai buku The Magic of Thinking Big. Oke, jadi di video saya sebelumnya saya membahas tentang satu topik, yaitu dari buku The Magic of Thinking Big. Saya akan breakdown bab per bab. Oke, di video saya setiap minggu akan saya bahas tentang isi dari buku tersebut. Ini bagian kedua. Oke, saya ada laptop di sini, jadi saya ada contekan. Bagaimana kita bisa berpikir besar atau hebat? Nah, yang dikatakan buku ini salah satu penghambatnya. Nah, di sini saya bahas penghambatnya, yaitu kita harus menyembuhkan diri kita dari penyakit membuat alasan. Selalu membuat alasan merupakan penyakit mental. Nah, banyak di antara kita yang bakal atau sering buat alasan, itu merupakan bukan hal biasa, tapi itu suatu penyakit mental. Coba kita ingat-ingat, apakah kita salah satu orang yang sering membuat alasan? Selalu aja kita punya excuse, alasan dalam hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Kita sama-sama ingat, apakah kita seorang yang selalu membuat alasan? Misalnya bos kita suruh kita apa, misalnya kita gagal di suatu hal, kita selalu keluar dengan alasan-alasan tanpa bisa menerima kesalahan atau kelemahan kita. Kita hidup sebagai manusia di dunia ini dengan problem dan tantangannya masing-masing. Oke? Tetapi yang membedakan kita ialah bagaimana kita menghadapinya. Problem itu selalu ada, kawan. Nggak mungkin kita hidup tanpa problem. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah cara kita dari menghandle problem tersebut. Apakah saya membuat satu poin? Bagaimana cara kita menghandle problem tersebut? Itulah yang menjadi core, menjadi titik balik kita sebagai manusia. Saya garis bawahi lagi, tolong diingat, tolong dicatat. Yang pasti, masalah selalu ada. Yang tidak pasti, bagaimana kita menghadapinya. Yang pasti itu masalah selalu ada. Yang tidak pasti adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Reaksi setiap orang itu akan berbeda-beda. Oke, saya bahas lebih dalam lagi. Di catatan saya dituliskan begini. Seorang pemenang memiliki satu alasan untuk melakukan berbagai macam perubahan. Satu alasan untuk melakukan berbagai macam perubahan. Seorang pemenang itu. Seorang pecundang memiliki beribu alasan untuk tidak melakukan satu perubahan. Seorang pecundang, saya ulangi lagi, seorang pecundang memiliki beribu alasan untuk tidak melakukan satu perubahan. Apakah kita seorang pemenang atau seorang pecundang? Oke. Apakah kita a winner or a loser? Are we in a winning team or a losing team? Ada 4 alasan umum yang biasa diucapkan oleh manusia. Alasan umum ya. Yang pertama, kita selalu beralasan tentang kesehatan kita. Banyak orang menggunakan kondisi kesehatannya sebagai alasan kenapa mereka tidak bisa maju atau berbuat banyak untuk hidupnya. Jadi kondisi kesehatannya selalu dipakai alasan. Kondisi kesehatan mereka digunakan sebagai pembenaran untuk mereka gagal. Tetapi cukup banyak cerita di mana orang yang sakit pun masih bisa merubah dunia. Banyak di antara kita selalu bilang, gara-gara gue sakit nih, gara-gara gue tuli nih, gara-gara gue begini nih, gara-gara gue mungkin punya kelemahan fisik sehingga gue tidak mampu melakukan suatu hal. Sering sekali kita begitu. Sebagai contoh ya, gimana alasan seorang gimana seorang yang memiliki kelemahan atau memiliki sakit bisa mengubah dunia. Contohnya adalah Helen Keller. Dia adalah orang yang buta. Kalian kayaknya tahu di Helen Keller. Helen Keller itu seorang dosen asal Amerika yang buta. Dia peraih Nobel.
peraih Nobel itu bukan kaleng-kaleng guys. Peraih Nobel itu mesti orang yang changing the world, impacting the world in the good ways. Oke? Dia berkata begini, hal yang lebih buruk daripada menjadi orang buta ialah bisa melihat tetapi tidak memiliki visi atau tujuan hidup. Ada yang lebih buruk daripada buta. Kamu bisa melihat tapi kamu tidak memiliki visi dan tujuan hidup. Nah, saya baru dengar cerita ini lumayan malu sih. Kadang-kadang kita sebagai manusia banyak alasan. Banyak orang yang memiliki kekurangan. Saya sering nonton video atlet-atlet yang paralimpik yang mereka nggak punya kaki, mereka cripple, tapi mereka can do something for their country. What about us? Saya pun kadang-kadang rasa kayak, oh fuck man, fuck. Kita sebagai manusia, kenapa kok kita nggak berguna? Di video ini memang saya bukan bilang kalau saya ini seseorang yang berguna atau seorang yang hebat, tapi saya buat video ini untuk sharing pemikiran-pemikiran saya yang mana nanti ke depannya I'm not looking for a viewer, subscriber, tapi saya lebih video ini saya bisa tonton lagi nanti di saat saya down, karena saya ngerasa umur saya sekarang 34, tapi kok kayaknya saya I would just work for money, but I don't do anything for the sake of many people. Deep in my heart I was thinking like I should do something. Gak hanya soal duit, tapi lebih ke bagaimana hidup saya ini bisa berguna bagi orang. Mungkin video ini bisa berguna buat kalian yang nonton, but the sake of this video is to remind myself more of how to be better person for the good of me to impacting other people. Jadi alasan kesehatan ini sering digunakan oleh orang. Cara agar kita tidak menggunakan kesehatan sebagai alasan, itu saya punya 4. Bukan saya sih, di buku ini dikatakan ada 4 alasan. Bagaimana tidak menggunakan kesehatan kita sebagai alasan untuk kita tidak melakukan hal yang besar. Pertama, stop berbicara atau mendiskusikan kondisi kesehatan kita, karena ini akan membuatmu khawatir. Betul sekali ya. Stop berbicara tentang kelemahanmu. Forget it. Stop the good things only. Sometimes apa yang kita ucapkan secara nggak langsung mendemotivasi, tidak memotivasi kita untuk maju. Jadi stop mengatakan kelemahan kita. Yang kedua, stop khawatir akan kesehatanmu. Terkadang kesehatanmu itu cerminan dari pikiranmu. Orang yang terlalu khawatir kadang-kadang lebih pintar dari dokter. Mereka terlalu percaya bahwa mereka itu sakit. Jangan khawatir. Don't worry. Be happy. Right, don't worry, be happy guys, jangan khawatir. Yang ketiga ya, selalu mengucap syukur, be grateful akan kondisi kesehatanmu, karena ingat Tuhan pasti punya rencana yang besar di hidup kita. Be grateful. Kadang-kadang juga kita yang sehat pun kadang-kadang ngerasa tak bisa mengucapkan terima kasih ya. Kesehatan itu mahal banget. Kita take granted for it. Kita jarang bisa bilang terima kasih Tuhan. Kita bisa bangun aja kita jarang mengucap syukur. Tapi yang saya mau encourage kita semua, every day make sure kita selalu bilang terima kasih Tuhan, karena kita masih bisa sehat. Dan walaupun kita sakit, I'm healthy now, tapi saya mau encourage kalian semua mungkin punya satu penyakit, selalulah mengucap syukur, karena dengan ucapan syukur itu kita membuat kesehatan kita selangkah lebih baik lagi. Dengan kita mengucap syukur, kita menyatakan iman kita bahwa kita sehat. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita tidak menggunakan kesehatan kita sebagai alasan. Yang keempat, yang terakhir adalah punya prinsip lebih baik mati karena melakukan sesuatu yang baik
sehingga berdampak positif bagi orang banyak daripada mati tapi tidak melakukan apa-apa selama hidupmu. Lebih baik kita mati karena melakukan sesuatu yang baik daripada mati tapi tidak melakukan apa-apa selama hidupmu. Bagaimana hidup kita berguna bagi orang, itu yang terpenting. Daripada 0 lebih baik 1. Lupakan 100, is better 1 than 0. Oke. Yang kedua, alasan-alasan yang selalu dipakai manusia untuk tidak maju. Selain kesehatan, yang kedua, kita harus memiliki otak yang cerdas untuk menjadi orang yang hebat. Stop sampai di sini. Saya ulangi lagi, kita harus memiliki otak yang cerdas untuk menjadi orang yang hebat. Stop sampai di sini. Kamu pikir Tuhan kita itu bego karena dia pencipta kita, atau kita itu produk gagal sehingga kita punya otak yang bego? Yang bego itu bukan otak kita, tetapi kita melabeli diri kita bego. Nah, kita tuh selalu meng-underestimate diri kita. Tadi kita pakai penyakit sebagai alasan untuk kita tidak maju. Di poin yang kedua ini, kita selalu melabeli diri kita ini sebagai orang yang bego. Kita sebagai manusia itu selalu merasa otak kita itu bodoh, tetapi kita selalu melihat orang lain itu lebih baik. Rumput tetangga itu kita pikir selalu lebih baik daripada apa yang ada di diri kita. Kita selalu menilai orang lain itu lebih pintar. Kita membuat aturan atau standar yang mendiskreditkan diri kita sendiri. Kenapa ya? Kita sebagai manusia itu sering berkata, merasa kayak aduh, kok orang lain itu lebih baik, kok kita bego ya. Secara nggak langsung bukannya kita malah mengatakan bahwa kita ini produk gagal. Kalau saya kadang mau sharing ya, saya sharing sama kalian. Kalau kita sebagai manusia selalu berpikir, wah kita ini bego, kita ini bodoh, secara nggak langsung kita bilang kalau Tuhan kita itu bodoh. Karena apa? Kita kan penciptaannya. Jadi kita secara nggak langsung bilang bahwa Tuhan kita itu menciptakan kita sebagai produk yang gagal. Apakah itu fair? Kalau kalian pernah lihat film Forrest Gump, gimana orang bodoh yang dengan polosnya dia bisa jadi orang kaya. Kalian tonton deh filmnya Forrest Gump. Orang yang bodoh punya keterbatasan mental, tapi dia punya dedikasi, dia punya persistensi, sehingga dia bisa maju menjadi orang yang kaya. Kalau kita mencari kekayaan, suatu contoh, dan dia pun masih punya istri, punya anak. Thomas Alva Edison dibilang bodoh waktu dia kecil. Kalau nggak ada dia, nggak ada lampu bro. Apakah pemikiran-pemikiran kita yang mendiskreditkan diri kita ini berguna bagi kita? Kita harusnya, saya pun harusnya lebih percaya diri lagi bahwa kita ini adalah God created human. Kita harus percaya bahwa diri kita ini orang yang hebat. Itu poin saya kedua. Poin yang ketiga, menggunakan umur kita sebagai alasan. Kita selalu bilang, I'm too old to do great thing, I'm too old. Saya ulangi lagi, poin yang ketiga, kita selalu menggunakan umur kita itu sebagai alasan untuk tidak melakukan hal yang baik, untuk tidak maju umur kita. Sebagai contoh nyata, KFC. Kalian tahu KFC kan? KFC itu dibuat oleh Colonel Sanders, pensiunan army yang umurnya mungkin 70 tahun. Yang meraih suksesnya dia menjadi bilioner saat dia umur 80 tahun. Karena dia memiliki satu resep ayam yang ditawarkan ke ribuan restoran tapi ditolak. Jadi restoran yang ke-1001 mungkin menerimanya, sehingga dia itu sukses dengan brand KFC, Kentucky Fried Chicken. Yang keempat, kita langsung ke poin yang keempat.
percaya bahwa diri kita bukan orang yang beruntung. Nah, ini yang lumayan menggelitik bagi saya. Kita tuh selalu berpikir hidup ini adalah soal keberuntungan. Oh, dia bisa sukses karena dia beruntung. Dia punya ini, dia punya itu, dia punya orang tua yang kaya, dia punya akses, dia hoki. Saya catat di sini ya. Kalau kita suka berbicara soal keberuntungan, memang benar. Jika kalian lahir di keluarga yang melarat, bisa dikatakan bahwa kalian kurang beruntung. Benar sekali. Itu karena kalian tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang seperti apa. Kita bisa dikatakan tidak beruntung saat kita lahir di keluarga yang miskin, karena kita tidak bisa memilih. Itu bukan hak kita, itu hak yang di atas. Tetapi, catat ya, Bill Gates berkata, lahir miskin merupakan nasibmu, tetapi mati miskin itu adalah kebodohanmu. Wow. Lahir miskin itu nasibmu kurang beruntung. Tetapi mati miskin itu merupakan kebodohanmu. Diambil juga quote dari seorang pengusaha sukses yang barusan meninggal dunia, yaitu Ciputra. Keberuntungan hanya memberikan kontribusi 1% dari kesuksesanmu, tetapi kerja keras mengambil kontribusi 99%. 1% keberuntungan, 99% hard work. Apakah kalian punya excuse mengatakan kalau saya ini kurang beruntung? It's about determination and hard work, guys. Janganlah kita menjadi pemikir yang selalu berharap saja, tapi tidak melakukan action. Janganlah kita menjadi pemikir yang selalu berharap saja, tapi tidak melakukan action. Karena planning without action adalah sia-sia. Kita harus action. Kita boleh berencana, wajib berencana, tapi action, just do it. Gue demen banget tagline-nya Nike ya, yang selalu bilang just do it, just do it. I believe it give us soul in our life. Kadang-kadang segala sesuatu itu jangan terlalu dipikirin, just do it, okay? Dan next, janganlah mengasihani diri sendiri kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita. Apalagi orang lain. Coba pikirkan, we are God creature. Gimana kita mau orang lain menghargai kita kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Coba pikirkan kalimat saya itu. Bagaimana orang lain mau menghargai kita, tapi kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita? Oke? Jadi itu 4 poin. Yang pertama adalah jangan menggunakan kesehatan kita sebagai alasan untuk tidak maju. Yang kedua adalah jangan kita merasa rendah diri. Kok kayaknya rumput tetangga lebih baik dari kita, atau kayaknya kita bodoh banget. Yang ketiga, jangan menggunakan umur kita, faktor U, untuk tidak maju. Dan yang keempat, jangan berkata bahwa kita orang yang tidak beruntung. Oke? Jadi itu dari saya, sharing saya tentang bab kedua dari buku The Magic of Thinking Big. Hopefully this video useful for all of you. Maybe it's not in a good quality, tapi mudah-mudahan the way I talk encourage you guys, and pesan-pesan saya bisa kalian terima. Alright, selamat malam, keep thinking big, and peace out guys.